Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas latihan-latihan soal untuk persiapan penilaian akhir tahun kita ya. Seperti sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa PAT kita nanti hanya satu bab, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang tabung dulu ya. Jadi unsur-unsurnya, luas, serta volumenya. Oke, simak baik-baik ya. Oke, yang pertama tentang unsur-unsur tabung ya. Nanti untuk unsur-unsur tabung ini ada satu soal pilihan ganda. Soalnya nanti tentang sifat-sifat tabung. Nah, apa aja sifat-sifat tabung? Nah, yang terkait sama unsur-unsurnya tentu ya. Pertama, tabung itu memiliki berapa sisi? Punya 3 sisi. Ya, dia punya 3 sisi yang terdiri dari apa aja? Pertama, alas. Ya, alas yang bentuknya lingkaran. Lalu yang kedua apa? Dia punya selimut. Ya, selimut atau bidang bidang lengkungnya yang berbentuk apa? Persegi panjang. Dan yang ketiga sisinya itu adalah tutupnya ya. Tutup yang bentuknya juga lingkaran. Lalu apalagi sifat-sifatnya? Dia merupakan apa? Dia merupakan prisma ya sifatnya. Dia prisma tegak yang bentuk alasnya yang lingkaran ya. Alasnya lingkaran. Lalu bagaimana apalagi unsur yang dari unsur? Dia punya jari-jari ya. Jari-jari yang besar, jari-jari atas dan alas dan tutupnya sama ya. Alas dan tutup sama. Oke. Lalu apalagi tinggi ya. Tingginya itu adalah jarak alas ke tutupnya. Nah, kurang lebih sifat-sifatnya seperti ini ya. Jadi nanti tinggal dikondisikan saja, dipilih saja mana yang sesuai sama sifat-sifat tabung. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua tentang luas. Nah, luas tabung nanti ada 3 soal. 3 soal pilihan ganda ya. Contoh soalnya yang pertama nih, tabung dengan diameter alas itu 14 cm. Kita tulis dulu nih yang diketahui ya. Diameternya 14 cm. Nah, kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Lalu apalagi yang diketahui? Tinggi. Tingginya 10 cm. Nah, ditanya luas selimut. Apa rumus luas selimut tabung? 2πRT. Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita pakai yang Pi-nya 22/7. Dikali 7, dikali 10. Coret 2 kali 22, 44. 44 kali 10, 440. Satuan luas cm persegi. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang ini diketahui tinggi tabung 16 cm. Kita tulis tingginya 16 cm. Jari-jari lingkaran alas tabung adalah 7, maka R-nya 7. Berapa luas permukaan? Nah, kalau luasnya berarti luas semuanya ya. Rumusnya apa? 2πR R tambah T. Berarti karena jari-jari yang kelipatan 7, kita pakai lagi Pi-nya yang 22/7. Dikali 7, 7 tambah 16. Kita coret 44. Dikali 7 tambah 16, 23. 44 kali 23, 1012. 1012 cm persegi. Gitu. Oke? Gampang. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya.
sebuah tabung tanpa tutup. Wah, ini tabung tanpa tutup ya. Jari-jarinya adalah 6 cm. Tingginya 10 cm. Ditanya luas tanpa tutup. Nah, LTT. Berarti ingat kalau tabung tanpa tutup, yang kita jumlahkan adalah luas alasnya, pi r kuadrat, ditambah luas selimutnya, 2 pi r t. Nah, mau disederhanakan boleh. Pi-nya kita keluarkan dulu. R-nya kita keluarin 1. Ya, R. Nah, sisanya tinggal R tambah 2T. Pi-nya diminta pakai 3,14. 3,14. 3,14 dikali 6 dikali 6 tambah 2 kali 10. Nah, tinggal kita hitung 3,14 kali 6. 18,84 dikali 26. 18,84 dikali 26 adalah 489,84. Satuannya cm persegi. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang volume. Nah, yang hubungannya dengan volume. Nanti ada 6 soal pilihan ganda sama 1 soal esai. Nah, ketahui nih, jika D-nya itu diameter, R-nya jari-jari, lalu T-nya tinggi, maka rumus volume tabung. Wah, ini mah tinggal rumus aja ya. Masih ingat volume tabung apa? Pi R kuadrat T. Udah gitu aja. Ya, atau kalau mau pakai diameter gimana? Berarti volumenya adalah karena diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, maka jari-jari itu kan setengahnya diameter tuh, maka ini jadi 1/4 karena setengah kali setengah ya, pi d kuadrat t. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai jari-jari bisa pi r kuadrat t, kalau mau pakai diameter jadi 1/4 pi d kuadrat t. Gampang. Kita lanjutkan. Jika diameter tabung adalah 14, oke, D-nya 14 cm. Miss lebih suka pakai jari-jari, langsung cari R-nya 7 cm. Tingginya 3 cm. Berapa volumenya? Nah, volumenya adalah pi R kuadrat T. Jari-jarinya kelipatan 7, maka pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 kali 3. Coret. Berarti sama dengan 22 dikali 7 kali 3, 21. 22 dikali 21 adalah 462 cm kubik satuan volume. Oke. Gampang ya, tinggal masukin rumus aja. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, sebuah kaleng berbentuk silinder, tabung ya, silinder, mempunyai diameter alas itu adalah 7 cm. Nah, berarti D-nya 7 cm. Dari sini kita tahu R-nya berapa? R-nya berarti 7/2 cm. Jangan pakai koma-komaan, ribet ya. Tingginya 8 cm. Menampung 7.700 liter, berarti volumenya 7.700 liter. Nah, liter itu kan desimeter kubik ya. Nah, lebih baik kita jadikan ke sentimeter kubik daripada sentimeter kita rubah ke desimeter, bagi-bagi. Ya, maka liter ini kita jadikan desimeter. Liter ini kita jadikan sentimeter, berarti dikalikan 1000. Nah, 1000 itu nolnya 3. 1, 2, 3. 7.700.000 cm kubik. Yang ditanyakan itu berapa banyak kaleng. Nah, banyak kaleng. Banyak kalengnya gimana? Ya, berarti banyak kalengnya karena
mau nanti nampung 7.700, berarti nanti kita harus cari volume si airnya itu tadi ya, volume air dibagi volume kaleng. Gitu ya cara nyarinya. Sekarang volume air udah diketahui, kita masukkan aja 7700 tuaga dibagi volume kaleng. Ingat, volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Nah, berarti 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 8. Nah, kita sederhanakan. Ini dicoret, ini dicoret. Ini dicoret, ini dicoret 11. Ya, ini 11 sama 22, ini dicoret 2. 2 sama ini dicoret. 8 dibagi 2, 4. Sisanya tinggal 100.000 dibagi 4. 100.000 dibagi 4 berarti sama dengan 25.000. 25.000 kaleng. Banyak banget ya. Ini karena satuannya aja beda nih ya. Jadi kelihatannya besar ya. Jadi 25.000 kaleng. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebuah tabung dengan jari-jari lingkaran alas R diperbesar menjadi 3R. Nah, kita tulis aja nih ya. Jadi ada awal, kondisi awal, nah, itu adalah jari-jarinya R, jari-jarinya R. Nah, terus yang akhirnya itu jari-jarinya adalah 3R. Volumenya itu adalah 1404 cm kubik. Ditanya volume awal. Nah, ini gimana? Berarti ini kita pakai perbandingan ya. Perbandingannya gimana? Perbandingannya kita bikin volume awal banding volume akhir. Nah, kita tahu volume tabung apa? Tadi PR kuadrat T. Maka kalau volume awal ya Pi dikali jari-jari awal R kuadrat ya, R kali R. Tingginya, nah kalau tingginya kan nggak disebutkan ya, maka kita tinggi aja kita tulis. Berarti sama nanti ya. Yang ini jadi 3R. 3R kali 3R kali T. Sama dengan volume awal yang dicari, volume akhirnya 1404. Ini bisa kita coret nih, Pi-nya, R-nya, R-nya, T-nya. Nah, berarti volume awal adalah 1404 dibagi 9. Nah, sekarang 1404 dibagi 9 adalah 1404 dibagi 9 156. Nah, 156 cm kubik. Ya, jadi nggak perlu nyari-nyari dulu tingginya berapa bla bla bla, yang penting pakai perbandingan aja. Oke, mudah. Kita lanjutkan. Oke, tabung jari-jari lingkaran alas R. Nah, ini pakai perbandingan lagi nih ya, karena ada diperkecilnya. Maka kita tulis dulu nih awal. Awal jari-jarinya itu adalah R. Nah, lalu volumenya itu adalah 480 cm kubik. Nah, akhirnya itu diperkecil jari-jarinya menjadi setengah R. Berapa ditanya volume akhirnya setelah perubahan? Volume akhirnya berapa? Nah, ingat ya, volume tabung adalah PR kuadrat T. Kita pakai perbandingan lagi, volume awal banding volume akhir. Volume awal berarti Pi R kuadrat T, Pi kali R kali T. Volume akhir Pi kali setengah R kali setengah R kali tingginya T. Sama dengan volume awalnya 480, volume akhirnya yang ditanya. Nah,
ini boleh dicoret pi-nya, R-nya dicoret, T-nya dicoret. Maka volume akhirnya adalah, kali silang ya, setengah dikali setengah dikali 480. 48 dibagi 4 itu 12. Maka volume akhirnya 120 cm kubik. Gitu. Gampang ya? Kita lanjutkan lagi. Adi memiliki 2 buah tabung kaca. Tabung 1 diameternya 20. Nah, tulis dulu nih. Berarti diameter satunya 20 cm. Tinggi satunya itu adalah 15 cm. Tabung 2, nah ini langsung aja ya, Miss bikin jari-jarinya. R-nya 10 cm. Lalu diameter tabung yang kedua itu adalah 30 cm. Berarti R-nya 15 cm. Tingginya itu adalah 25 cm. Nah, lalu tabung 1 penuh berisi air dan seluruhnya dituangkan ke tabung 2. Tinggi air pada tabung 2 berapa? Nah, ini berarti bukan otomatis 25 ya, ini kan tinggi tabungnya, bukan tinggi air. Ya, maka di sini nanti kita akan cari tinggi air pada ini ya, tinggi air nih ditanya. Nah, maka volume airnya kan sama ya. Volume air di tabung 1 sama dengan volume air di tabung 2. Nah, ingat volume tabung apa? Pi R kuadrat T. Maka volume air di tabung pertama itu adalah Pi kali R-nya 10 kali 10 kali 15. Harus sama dengan Pi kali 15 kali 15 kali tinggi airnya ini nanti berapa? Tinggi air di tabung ke-2. Pi-nya boleh dicoret. Nah, maka tinggi airnya adalah 10 kali 10 kali 15 dibagi 15 kali 15. Coret-coret, sama-sama dibagi 5. Dibagi 5 ini 2, 3. Nah, berarti 20 bagi 3. 20 bagi 3 itu adalah 62/3. Oke, 62/3 ini 2 ya. Atau mau dijadikan desimal 6,667 gitu ya. 6666 cm. Gampang ya. Jadi yang sama volume air. Kalau tinggi kedua itu 25 cm bukan tinggi airnya, memang tinggi tabungnya ya. Yang ditanya adalah tinggi air. Oke, satu soal lagi nih yang esainya nih. Aram menyalakan lilin berbentuk tabung dengan diameter 2,8. Oke, kita tulis dulu. Diameternya 2,8 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 1,4 cm. Tingginya 15 cm. Jika setiap menit lilin terbakar 1,68. Nah, berarti ini kecepatan terbakarnya ya. Lilin terbakarnya itu adalah 1,68 cm kubik per menit. Nah, maka lama terbakarnya sampai habis tuh berapa lama gitu ya. Berarti lama terbakarnya adalah volume lilin itu ya, volume lilin dibagi kecepatannya ya, kecepatan lilin terbakar berarti 1,68 ya. Gitu. Nah, volume tabung apa tadi? Pi R kuadrat T. Nah, tinggal kita hitung aja. Pi-nya kita pakai yang 22/7 bisa ya. 22/7 dikali 1,4 kali 1,4 kali 15 dibagi 1,68. Coret-coret 0,2. Nah, kita hitung. Sama dengan 55. Nah, 55 menit. Nah, berarti dalam waktu 55 menit lilin tersebut habis terbakar. Oke, kurang lebih seperti itu soal-soal yang tentang tabung ya. Dikuasai benar-benar ya, benar-benar dikuasai.
karena nanti PAT-nya tipenya seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, belajar matematika bukan dibaca ya, tapi coba aja kerjakan ulang lagi sampai lancar. Oke, sukses buat PAT nanti. Kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.